Satu suara, Yasmanja. Halo Sobat Kribo, kembali lagi bersama kami di podcast eksklusif jurnalistik SMA Negeri 1 Anjatan. Bersama saya Aisyah Syarifah Husain selaku presenter, juga rekan saya Elsidia Graceful selaku presenter yang akan menjadi presenter pada kesempatan kali ini bersama bintang tamu kami yakni Ibu Ulfana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Jadi guys, di sini Bu Ulfa merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam acara yang telah diadakan oleh SMA Negeri 1 Anjatan kemarin. Untuk itu, apa sih acaranya? Jadi minggu kemarin SMA Negeri 1 Anjatan telah melaksanakan Stifest Raya 2025, yaitu merupakan acara tahunan yang wajib dilaksanakan karena memperingati hari ulang tahun sekolah ini. Oleh karena itu, dalam podcast kali ini, kami akan mewawancarai Ibu Ulfa seputar kegiatan-kegiatan yang ada di Stifest. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Ibu, sebelum membahas tentang rangkaian acara, apakah ada histori sejarah gitu dari Stifest ini ya Bu? Apakah ini sudah terjadi dengan cukup lama atau baru-baru belakangan tahun ini? Kalau Stifest itu kan ya sebenarnya sama dengan Disnatalis ya. Cuma istilah Stifest itu sendiri baru tercetus selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Kalau dulu masih ya Disnatalis, Sembilan Semanja seperti itu. Tetapi kalau tidak salah ketika di angkatan 2021 itu baru mulai ada istilah Stifest, di mana Stifest itu Semanja T-shirt art ya. Iya, betul. Of Youth Festival. Iya. Iya, seperti itu. Oke. 4 Baik. tahun terakhir ini. Oh, berarti baru tercetus nama Stifest tuh 4 tahun Iya, terakhir ini ya, iya, Bu? angkatannya. Oh, Siapa ya ketua OSISnya? Najwa. karena juga, hai Najwa. Iya. Oke, baik. Nah, menurut Ibu sendiri, filosofi apa yang sebenarnya ingin Ibu sampaikan melalui Stifest tahun ini dan Iya. sebelum-sebelumnya Ibu? Oke, kalau kita berkata tentang Stifest ya, Stifest itu kan unjuk bakatnya anak-anak ya, pemuda, maksudnya pelajar dari SMA 1 Anjatan. Dan event ini kan sebenarnya di hari ulang tahun Semanja. Iya. Kalau kemarin itu dulu Disnatalis, Nila dan sebagainya, sekarang kita balut dengan ajang kreasi, kemudian pentas seni, unjuk talenta, bakat gitu. Jadi disitulah nanti kita bisa tahu bakat-bakat dari siswa-siswa di SMA 1 Anjatan ini gitu. Karena ada berbagai macam kegiatannya kemarin ya, tergantung tema juga. Oh iya, tergantung. Jadi dengan filosofi ini tuh menginginkan untuk siswa-siswa SMA Negeri 1 Anjatan itu untuk menunjukkan, menampilkan bakat mereka ya, Bu, yang paling utamanya seperti Ya, bukan hanya sekedar perayaan, kemudian juga seremonial saja, tetapi di Milad itu kan memang satu kita menghormati warisan dari yang terdahulu ya, sampai dengan SMA Anjatan sekarang seperti ini gitu ya. Kemudian juga bentuk rasa syukur, terus juga yang paling penting sebenarnya di situ adalah bentuk refleksi dan harapan. Refleksi kita kemarin ke belakang, apakah program-program sudah berjalan dengan baik, apakah ada program yang perlu dibenahi lagi ke depannya, kemudian juga harapan ke depan kita mesti gimana biar SMA 1 Anjatan lebih maju. Keren sekali ya. Jadi Stifest ini sangat berperan penting juga ya dalam keberlangsungan SMA Negeri Anjatan gitu. Nah, Ibu, kan tema Stifest tahun ini kan adalah Senraya, Bu. Di balik tema Senraya ini terdapat inspirasi dari mana sih, Bu? Kita mengambil sebenarnya kalau Senraya, nah ini yang berperan di sini sebenarnya lebih ke anak-anak OSIS juga ya. Kita alhamdulillah sih berkoordinasi dengan baik, kemudian juga anak OSIS juga selalu terbuka ketika ada tema, Bu ini temanya seperti ini, oke gitu, paling tinggal apa yang kurang, apa yang mesti tambah seperti itu. Dan kemarin kenapa kita ngambil Senraya itu mungkin lebih ke itu ada singkatannya ya, jargon tahun ini kalau nggak salah di Stifest Senraya itu shine your crown. Iya, Shine Your Crown, iya pokoknya itu. Rule your art. Iya, seperti itu. Oke, Bu. Jadi bersinar gitu ya, bakatnya bersinar gitu. Shine Your Crown,
Kilaukan mahkotamu. Yes. Oh, temanya itu Princess Disney ya? Karakter Disney ya. Karakter Disney. Imajinasi. Karena sebenarnya lebih ke dunia fantasi, imajinasi. Jadi agar SM ini siswa-siswa ini bagaimana mereka mempunyai mimpi yang baik gitu ya, berimajinasi, berkreativitas gitu, tanpa batas, tetapi masih dalam rule gitu. Yes. Tertata ya Bu. Iya, iya. Nah, di setiap proses perjalanan menuju kesuksesan nih ya Bu, pasti kita nggak lepas dari yang namanya tantangan atau kesalahan. Before kegiatan Skyfest nih ya Bu, apakah ada kendala yang cukup kendala ya, kemarin ya, kegiatan kemarin ya. Iya, Kendala sih ada, tapi insya Allah bisa teratasi gitu ya. Dari ya biasa namanya event besar gitu, pasti kan kita harus ada komunikasi, harus ada koordinasi satu sama lain gitu, semua yang terlibat di dalamnya gitu. Ada sih, tapi alhamdulillah bisa teratasi, tidak terlalu signifikan. Oke. Jadi dari Skyfest kemarin itu kan sudah dihasilkan lomba ya Bu. Banyak sekali lomba, dari mulai fashion show, terus juga pop singer dan sebagainya. Nah, menurut Ibu ini apakah dari lomba-lomba tersebut sangat berpengaruh sehingga membuat bakat-bakat terpendam dari siswa-siswa SMA Sarjana ini sangat bisa timbul, tersalurkan seperti itu. Sangat berpengaruh ya. Kita sendiri kemarin lihat ya, ada beberapa ajang, termasuk ada Semansa Got Talent. Itu Semansa Got Talent itu sebenarnya udah dicetuskan 2 tahun terakhir. Kita mewadahi talent anak-anak nih, kita ajak ala-ala yang TV itu ya, Got Talent. Jadi mencari bakat talenta yang memang itu nanti bisa dikembangkan, nggak hanya sampai di sekolah saja ya. Kita tahu tahun-tahun kemarin juga ada kayak dari Putra Putri Semanja. Kita di setiap event Skyfest selalu ada ya, pemilihan Putra Putri Semanja, dan memang kita juga berharap jangan sampai berhenti di tingkat stakeholder sekolah saja, tetapi nanti kedepannya ketika ada ajang seperti Noknang Indramayu, kemudian juga yang genre itu, terus Putri Indonesia atau mungkin Putri Muslimah Indramayu itu bisa ngikut kan. Kemarin juga ada finalis Putra Putri Semanja yang sudah dari genre, kemudian juga Noknang Indramayu pernah, bahkan sekarang jadi duta pendidikan, Putri Pendidikan Jawa Barat. Keren sekali dari Putra Putri Semanja. Wah, gila, keren loh. Ini sangat patut diapresiasi ya Ibu ya. Betul, semoga nanti next kedepannya ada penerus-penerusnya gitu. Amin. Nah, acara kemarin itu kan sukses banget kan Bu ya. Di balik acara itu, menurut Ibu part yang rumit itu di bagian mana sih Bu? Ya Bu? Yang rumit mungkin lebih ke koordinasi ya. Koordinasi sebenarnya kemarin itu sudah bagus sih, cuma kadang-kadang di waktu sesuai rundown-nya ini ada kadang mundur gitu ya. Kadang harusnya kayak kemarin yang perform ultras band gitu ya, harusnya kan dari guru dulu, tapi ketika itu langsung ultras. Nah itu sih sempat ada rada-rada press sedikit ya, karena guru juga nggak mau sampai sore kan waktu itu. Itu sih sebenarnya nggak terlalu berat. Cuma mungkin next bisa lebih ini sesuai rundown aja. Oke. Waktunya juga harus dilihat. Nah, oke. Langsung jadi ke seputar tentang dari sudut pandang Ibu ya Bu. Apakah Skyfest ini tuh menurut Ibu kesan pesannya kayak gimana sih Bu? Kesan saya amazing, luar biasa. Ibu apresiasi nih sama seluruh panitia baik dari OSIS, dari MPK sama regional. Ini kan kalian kan mensonding terus tuh dari hari pertama kalau nggak salah ada kita 3 hari ya, dari tanggal 20, 21, 22, puncaknya di tanggal 22. Nah itu kita selalu berkolaborasi gitu. Jadi ketika kita sounding di media sosial juga oke. Kemudian di sini OSIS, MPK juga melaksanakan tugasnya dengan baik. Alhamdulillah sih bisa terlaksana. Jadi semua elemennya harus saling bergerak ya berada sama nih, nggak cuma OSIS pesannya ya. Pesan Ibu, kalau pesan sih lebih ke next ke depan ya. Kan kemarin udah ada evaluasi juga dari para guru panitia gitu, evaluasi ke depan seperti apa sih. Ini nggak terlalu ini juga, tapi ada sih ya, sedikit evaluasi. Kedepannya yang Ibu buat acara Skyfest selanjutnya apa sih harapan Ibu?
Harapannya sebenarnya nggak harus meriah ya. Kita tahu Stayfish Semanja itu dari dulu kan sudah terkenal dengan gestar yang keren ya, artis gitu ya. Iya. Dulu selalu kita menghadirkan gestar yang memang sudah kayak misalnya tim band papan atas ya. Kemudian juga pernah ada waktu itu Tip X, ada Iya. waktu itu SHA ya. ada ASHA, ada Bondan juga. Nah, kemarin ini memang agak beda ya, kita nggak ada gestar ya, Bedanya ini ya, Bu. sekarang nggak ada gestar, tapi alhamdulillah kita tetap meriah karena diisi oleh ya talent-talent dari Semanja, ternyata nggak kalah Keren gitu ya. Keren banget. Band-bandnya oke, ada 2 band oke ya, dari siswa juga, kemudian dari Semanja Got Talent juga Oke banget. penampilannya oke, ada yang stand up comedy, Iya. kemudian ada yang drama, pop singer, Nari gitu. Ternyata ya nari tradisional dance gitu, ternyata bagus dan keren-keren. Buktinya kemarin juga yang penontonnya juga kayaknya puas sih. Sangat memuaskan gitu ya Bu, karena potensi dari siswa SMA Negeri Teladan ini bisa bersaing juga ya Bu dengan Iya. potensi dunia Nah, luar itu kan seperti itu. Kita berharap bisa lebih dikembangkan lagi gitu, jangan hanya perform di sini gitu kan, bisa lebih berkembang, itu talent-talentnya lebih diasah lagi. Oke. Ya, mungkin itu. Oke, dari kesimpulan Stayfest kemarin ya Bu, Ibu ada nggak sih kesimpulan atau pelajaran bahkan pesan untuk Stayfest tahun depannya Iya. gitu? Kalau kesan sih ya itu tadi, sebenarnya Stayfish itu kan nggak harus meriah, nggak harus undang gestar yang keren gitu ya. Yang penting kita value-nya dapat gitu. Kita di situ ada ajang unjuk bakat dari siswa-siswi Putra Putri Semanja sendiri. Terus dari segi biaya juga sebenarnya kita bisa menekan ya, bisa menekan juga dari biaya. Kalau ada gestar kan tahu sendiri ya. Ya alhamdulillah sih kemarin juga kita kan ada sponsor ya, ada sponsor, kemudian juga panitianya kemarin ada selling produk, merchandise. Iya, Membantu betul. banget ya. Dari sisi biaya ya itu kita bisa kok mengoptimalkan dari tadi selling produk, sponsor dan lain-lain. Kemudian kedepannya yang penting meriah, dan tadi kita harus bisa merefleksikan diri, maksudnya ke belakang, kita lihat ke belakang apa sih yang perlu dibenahi untuk satuan pendidikan ini gitu loh. Kedepannya juga kasih harapan juga, kita kedepannya mesti ada program kerja yang gimana biar sekolah lebih maju, peserta didiknya lebih berprestasi gitu. Itu yang paling penting sebenarnya, daripada sekedar perayaan kemudian seremonial perayaan ulang tahun gitu ya. Iya. Oke, sudah selesai ya Bu ini. Sudah. Cukup banyak sebenarnya pertanyaan kami akan ajukan, tapi kami mengambil inti dari pertanyaan pada podcast kali ini. Jadi terima kasih sudah hadir ya Ibu pada kali ini. Oke, dari teman ada salah kata. dari teman-teman, begitulah bagaimana jalannya Stayfest kami pada tahun kali ini. Semoga dengan harapan oleh Bu Ulfa yang telah disebutkan tadi, Stayfest kedepannya akan selalu tertata dan juga sangat berpesan, bukan hanya sekedar seremonial, melainkan mengandung unsur-unsur yang dapat terkenal oleh siswanya itu sendiri. Betul. Jadi guys, kami akhiri podcast pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Dadah.